Shalom Papa Mama. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. 1. Persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. 2. Beritahu anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan semangat, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. 3. Ingat, anak melihat teladan kita. Jadi, Papa Mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. 4. Bantu anak untuk mengulangi ayat hafalan yang diberikan oleh guru skala minggu dan tanyakan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online. 5. Bantu anak untuk memberikan persembahan. Papa Mama bisa melakukan transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code. 6. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan kreativitas. Terima kasih untuk bimbingannya Papa dan Mama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa orang percaya. Tuhan ada bagian setia dan percaya. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Dialah sumber pengharapan terbesar kita. Terus semangat teman-teman. Silakan Kak Agnes. Wah, keren banget dari adik-adik. Terima kasih ya. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah Abi hari ini. Saat ini kita mau memulai ibadah dengan saya Agnes dan Om Keli. Nah, kita mau siapin hati kita nih buat kita ibadah Abi hari ini. Yuk, papi maminya boleh ajak anak-anaknya buat menyiapkan hati buat kita beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur buat siap kasih-Mu, buat siap anugerah-Mu. Sampai pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah sama Engkau. Kami boleh membuka mata kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memulai ibadah ini. Biarkan Engkau Allah yang menjaga setiap kami, menjaga setiap fokus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau yel-yel dulu nih. Abi Hosana, masih ingat gak yel-yelnya apa? Yuk sama-sama yuk kita mau yel-yel yuk. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau yel-yel, oke? Kita cek sound dulu ya. Abi Hosana berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Ya, boleh sekali lagi ya. Yuk, Abi Hosana berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Hore, hebat semuanya. Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan. Bangkit berdiri. Yang belum bangkit berdiri, ayo berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, Oh Sukacitaku. Karena Tuhan adalah sukacita kita, amin. Semua gerak ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku
pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Sukacita ya teman-teman. Oh, sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini katakan padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Cui dubidu dam dam, shalalala. Cui dubidu dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yuk sama-sama kita nyanyi cui cui. Cui cui dubidu dam dam, shalalala. Cui cui dubidu dam dam, shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. 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 Sekali lagi, karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah. Yeay, kita percaya Tuhan sukacita kita. Amin. Kita mau makin gerak sama Tuhan ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki daki, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas
atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Dia ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Katakan, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Dia Yesus kita, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Dia Yesus kita, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan nih teman-teman kita yang mengirimkan video ayat hafalan. Yang rajin, yang setia, mereka menghafalkan ayat nih. Yuk sama-sama kita lihat. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih, God bless you, bye. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihati seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Terima kasih, dadah. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dadah, bisanya Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 11.
nasihatilah satu dan lain dan saling membangun seperti yang kamu lakukan. Wah, keren banget nih teman-teman yang udah kirim video. Kasih jempol dulu dong, jempol 2, jempol 4. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum kirim video, yuk sama-sama kirim videonya. Kita mau sama-sama hafalin ayatnya dan kita mau pelajarin firman-Nya untuk kita lakukan sehari-hari. Oke? Yuk, kita saat ini mau masuk ke dalam firman. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau siap hidup kita sama Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu Roh Kudus yang manis dalam hidup kita. Mari Tuhan buka siap hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk teman-teman, kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Oh, mari naikkan syukur kita sama Tuhan buat berkat yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, senang, come Holy Spirit. Haleluya. Mari Roh Kudus yang manis hadir dalam setiap hati kami Tuhan.
katakan dengan kerendahan hatimu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kau Tuhan Allah. Anak Tuhan yang manis. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan setiap sabda-Mu Tuhan. Dari koko kami Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang mengurapi kogarven Tuhan. Yang memberikan setiap firman-Mu, memberikan setiap kebenaran firman-Mu Allah. Biarkan semuanya yang diberitakan dapat kami lakukan sehari-harinya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, kembali lagi minggu ini berjumpa dengan Koko Garven. Ya, siapa yang masih ingat dengan Koko Garven? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ya atau adik-adik, boleh say thank you dan ucapkan terima kasih buat Kak Agnes sebagai WL kita minggu ini. Ya, terima kasih Kak Agnes. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba yang udah siap ya, angkat jempolnya dua-duanya, supaya Kak Garven tahu nih ya bahwa adik-adik sudah siap. Wah, terima kasih adik-adik ya. Shalom adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ya firman Tuhan. Coba ya Koko mau tanya, siapa yang pernah mengalami sedang asik nonton TV di rumah pada malam hari, tiba-tiba listrik di komplek padam ya. Akibatnya lampu dan peralatan listrik mati semua ya, di dalam maupun di luar rumah menjadi gelap gulita loh. Nah, apa yang orang tua dan adik-adik lakukan? Hayo. Ya, biasanya kita akan mencari apa? Senter ya atau lilin untuk dinyalakan untuk menjadi penerang. Sementara sampai listriknya menyala kembali. Masalahnya, apabila orang tua atau adik-adik lupa di mana menaruh senter atau lilin tersebut, sehingga senter dan lilin yang harusnya bisa digunakan untuk menerangi ruangan menjadi tidak berguna. Nah, ya coba adik-adik bisa lihat nih di samping sini ya. Ini senter yang belum dikasih baterai, dia nggak nyala. Dan ini nih ya, lilin yang belum nyala. Jadi keduanya nggak akan berguna apabila nggak ada sumber yang membuat keduanya menyala adik-adik. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini yang diambil dari Markus 16 ayat 17-18, Tuhan berfirman demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada janji kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk memperlaki mereka ketika melayani Tuhan Yesus Kristus. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk berbicara dalam bahasa yang baru, ya kuasa untuk saat menghadapi bahaya seperti memegang ular dan minum racun maut. Bahkan kuasa atas rancangan kecelakaan loh.
Bukan berarti kita mencobai Allah dengan sengaja mendatangkan mara bahaya atas diri sendiri. Karena itu adalah dosa ya adik-adik. Bukankah Yesus Kristus sendiri tidak mau menjatuhkan dirinya dalam hubungan bait Allah, meskipun dia tahu bahwa hal itu tidak akan berakibat apa-apa baginya? Nah, Tuhan memberikan kuasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati? Ayo angkat tangan. Ya, coba adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus, boleh angkat tangan adik-adik. Nah, bagus ya. Makasih ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus merupakan Roh Allah sendiri yang diberikan sebagai penolong dan merupakan kunci buat kita untuk menerima kuasa. Ya, nah coba kalau adik-adik ya ada teman di sebelahnya atau ada orang tuanya sebelahnya, coba bilang, "Ye, kamu punya kuasa dalam Kristus. Kamu punya kuasa dalam Kristus. Kamu punya kuasa dalam Kristus." Ye, ya. Jadi kita semua punya kuasa dalam Kristus. Saatnya buat kita untuk mempraktekkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Ya, adik-adik pasti punya banyak teman di rumah atau di sekolah ya. Nah, ketika ada teman adik-adik yang sedang sedih atau sedang sakit, adik-adik harus mendoakannya. Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Ya, jadi adik-adik perhatiin kalau senter ini dan lilin ini ya, ketika dimasukkan baterai ke senter ya, makanya dia akan menyala, dan ketika diberikan korek api kepada lilinnya, dia akan menyala. Walaupun sudah ada sumber untuk menyala, tetapi keduanya belum menyala sebelum senternya diapain? Dinyalain ya, dan apinya kalau disulutkan ke lilin. Nah, itu artinya Tuhan bisa memakai perkataan kita untuk memberkati dan menguatkan teman kita. Seperti senter dan lilin tadi, bisa dipakai untuk menerangi kegelapan. Hidup kita sebagai anak-anak kerajaan Allah harus bersedia dipakai untuk menjadi terang Tuhan dimanapun berada. Dengan demikian, kita menjadi saksinya di keluarga, lingkungan rumah, sekolah, bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita bisa menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung dunia. Ya, jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, ya, kita harus memiliki Roh Kudus sehingga kita bisa mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi terang dan saksinya Tuhan sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Yang kedua, kita mau bersedia dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di rumah, di lingkungan, di sekolah, dan lain-lain. Amin. Demikian firman Tuhan pada minggu ini adik-adik. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik semua. Adik-adik, hari ini Koko Garven juga punya satu cerita teladan yang judulnya adalah Percaya yang Sesungguhnya. Nah, ya coba adik-adik bisa duduk diam untuk mendengarkan cerita hari ini. Ya, karena cerita hari ini bagusnya luar biasa loh. Nah, jadi ya Gino sedang asik membaca Alkitab. Ia mendapat tugas ayat hafalan dalam Injil Matius. Saat sedang menghafal, ia membaca Matius 16 ayat 17 sampai 18 yang mengisahkan tentang janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Gino pun heran. Wah, aku juga bisa berbuat hal-hal keren seperti itu dong ya. Kan aku termasuk orang percaya, pikir si Gino. Nah, Gino pun keluar dari kamar lalu bertanya pada kakaknya. Kak Guntur, Kak, apa yang tertulis di ayat ini, aku juga bisa lakukan kan? Keren banget kalau bisa begitu ya kayak tanya Gino dengan polosnya hehehehehe. Itu janji Tuhan jadi pasti bisa dilakukan. Tapi kunci dalam janji tersebut ada pada kata percaya. Jawab Kak Guntur. Percaya itu bukan diucapkan di mulut saja, melainkan dibuktikan dalam segala hal. Contohnya, jika Gino percaya pada kakak, lalu kakak menyuruhmu menyikat gigi, pasti kamu turuti. Karena kamu yakin bahwa menyikat gigi adalah suatu hal yang bermaksud baik dan bermanfaat. Tapi kalau kamu nggak percaya menyikat gigi bisa mencegah gigimu bolong atau rusak, pasti kamu nggak mau melakukannya. Percaya adalah tindakan,
bukan suatu pengetahuan atau sebatas pengakuan saja, Gino. Nah, kalau kamu mengaku percaya pada Tuhan Yesus, kamu juga harus melakukan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa kamu percaya kepadanya. Dengan demikian, kuasa Tuhan akan menyertai kita dalam berbagai bentuk, baik dalam keseharian maupun mujizat yang biasa terjadi kapan saja. Perlindungan Tuhan juga merupakan kuasa yang diberikan kepada kita. Misalnya, saat menyeberang jalan, ya, kita tidak kecelakaan, tidak tertabrak kendaraan, dan berbagai perlindungan lainnya yang tidak kita sadari. Kuasa Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dengan membuktikan kepercayaan itu lewat tindakan kita, patuh dan dengar-dengaran pada orang tua, belajar dengan rajin dan tekun, mengasihi sesama bahkan musuh kita, adalah contoh perintah Tuhan jika kita mau membuktikan bahwa kita benar-benar mempercayainya. Tanpa percaya yang benar, tidak akan ada penyertaan dari Tuhan. Allah Bapa juga tidak memberikan kuasanya pada orang yang tidak taat dan tidak mau menjadi anaknya. Nah, untuk menjadi anaknya, kita harus membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai anak Tuhan, ya, yaitu dengan memiliki kepercayaan yang sungguh dan benar. Bukan hanya kepercayaan yang diucapkan oleh mulut kita saja, Gino. Kamu mengerti kan? Ya, tanya Kak Guntur dan Gino menjawab, "Siap, Kak." Nah, demikian cerita hari ini. Ya, semoga adik-adik bisa diberkati lewat cerita teladan hari ini. Bye-bye adik-adik. Halo adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hai teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Buat kebaikan Tuhan, buat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ya, sudah selesai ibadah abdi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap setia sama Tuhan. God bless you. Happy Sunday.